Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan menghindari kerumunan. Baik anak-anak, kita masih dalam materi anggaran pendapatan dan belanja ya. Ini masuk ke jenis yang terakhir, di mana kemarin kita sudah belajar tentang APBN, kemudian belajar tentang APBD. Nah, sekarang kita belajar tentang APBP. Apa itu APBP? APBP adalah anggaran pendapatan dan belanja perusahaan. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar anggaran pendapatan dan belanja di negara atau pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana anggaran pendapatan dan belanja dalam perusahaan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke materinya ya, anak-anak. Jadi untuk pengertiannya, APBP adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif atau dalam bentuk angka dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau secara pengertian sih hampir semua pengertian APBN, APBD, APBP itu sama. Yang membedakan adalah eh, subjeknya, di mana ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan. Kalau APBP berarti ruang lingkupnya adalah rencana keuangan dalam perusahaan atau organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif. Maksudnya adalah anggaran itu dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya keperluan marketing 50 juta, keperluan operasional perusahaan 10 juta, keperluan penggajian 50 juta, misalnya seperti itu. Itu dalam bentuk kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan uang jelas, misalnya rupiah, dan jangka waktu tertentu atau periodik. Biasanya sama seperti baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, yaitu jangka waktunya biasanya kurang lebih untuk periode 1 tahun, seperti itu. Kemudian kalau tadi adalah asas dan prinsip APBN, sekarang kita masuk ke asas dan prinsip APBP. Asas dari APBP sendiri atau anggaran pendapatan dan belanja perusahaan yang pertama adalah asas universalitas. Asas ini menghendaki agar anggaran disusun menurut jumlah bulat atau bruto dari belanja dan pendapatan. Bruto sendiri adalah penghasilan kotor. Jadi dalam penyusunan anggaran itu jangan cuma dihitung bersihnya aja, tapi secara keseluruhan kita memang membutuhkan anggaran berapa seperti itu. Kemudian yang kedua, asas keseimbangan. Asas ini menghendaki belanja yang dilakukan dapat ditutup dengan pendapatan uang yang akan diterima sehingga tidak defisit. Jadi dalam penyusunan anggaran kita tuh nggak sembarangan dalam menentukan jumlah-jumlahnya, tapi juga bisa disesuaikan dengan kira-kira nanti kita dapat penerimaan anggaran berapa, sehingga kita bisa punya patokan harus ataupun maksimal mengeluarkan atau menggunakan dana seberapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, asas pemerincian anggaran. Asas ini menghendaki anggaran yang terperinci susunannya. Terdapat 4 macam asas pemerincian. Yang pertama, asas pemerincian menurut fungsinya, yang kedua menurut organisasinya, yang ketiga menurut objeknya, dan yang keempat adalah program budget. Jadi untuk asas pemerincian anggaran ini dalam penyusunan anggaran sebisa mungkin lebih rinci sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Kalau menurut fungsinya, anggaran disusun berdasarkan fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. Contohnya misal fungsi produksi butuh apa saja, fungsi pembelian butuh apa saja, fungsi personal butuh apa saja, kemudian digabungkan dan disusun menjadi susunan anggaran perusahaan. Yang kedua menurut organisasinya, yaitu anggaran disusun atau dirinci sesuai dengan bagian-bagian organisasi yang akan menggunakannya. Jadi bagian mana saja yang membutuhkan anggaran nanti di list dan dijadikan sebuah anggaran perusahaan. Yang ketiga, perincian anggaran menurut
objek atau yang dapat berupa tenaga benda atau alat perlengkapan yang akan dibiayai. Sedangkan yang keempat adalah asas yang mengutamakan pemerincian menurut hasil kerjanya atau jasa yang dijalankan, tidak pada benda-benda yang akan dibeli. Kalau di asas pemerincian anggaran yang fungsi, organisasi, dan objek itu kan fokus kepada benda-benda yang akan dibeli, sedangkan program budget ini lebih kepada hasil kerja atau jasa yang dijalankan. Metode dan cara berpikir inilah yang menjadi pembeda program budget, karena ketiga asas lain bukan alat untuk menjelaskan jasa yang akan dijalankan atau hasil yang akan dicapai. Kemudian untuk prinsip dari APBP sendiri adalah ada 9. Yang pertama adalah manajemen involvement. Artinya ada keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencananya. Manajemen memiliki komitmen kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Jadi manajemen tahu mulai dari awal hingga akhir proses pelaporan keuangan anggarannya. Kemudian yang kedua, organizational adaptation, maksudnya adalah rencana keuangan itu harus disusun berdasarkan struktur organisasi, di mana ada ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab pekerjaan walaupun dapat melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahannya. Jadi, dalam penyusunan anggaran ini disesuaikan atau berdasarkan struktur organisasi. Jadi siapa yang berhak memerintah dan siapa yang berhak menjalankan. Nah, seorang manajer boleh melimpahkan wewenangnya kepada bawahan, tapi tidak melimpahkan tanggung jawab. Maksudnya seperti apa? Misal, tugasnya manajer adalah mengawasi dan misalnya membuat perencanaan. Nah, si manajer ini cuma bisa membuat perencanaan, sedangkan pengawasan ke lapangannya, beliau meminta bawahannya untuk menggantikannya, untuk meninjau lapangan, misal seperti itu. Itu boleh. Tetapi untuk tanggung jawabnya sendiri, itu tetap menjadi tanggung jawab manajer. Jadi, misalnya terjadi sesuatu atau kesalahan dalam proses peninjauan, manajer juga ikut bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian yang ketiga, responsibility accounting. Maksudnya adalah rencana keuangan yang terlaksana dengan baik harus didukung oleh pola yang sesuai dengan pertanggungjawaban organisasi. Jadi, penyusunan anggarannya juga harus berdasarkan aturan-aturan akuntansi yang memang sudah terpola ataupun menjadi aturan-aturan. Kemudian yang keempat, goal orientation. Maksudnya adalah penetapan tujuan realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, dalam penyusunan anggarannya, kita harus tahu sebenarnya kita punya tujuan apa sih, sehingga perencanaan-perencanaan yang kita buat dari tahun ke tahun pun adalah untuk semakin menuju dekat dengan tujuan kita. Kemudian yang kelima, full communication, maksudnya adalah suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan efektif jika level manajemen memiliki pemahaman sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Jadi dalam penyusunan anggaran pun harus ada komunikasi yang baik dari semua lini organisasi agar apa yang mereka capai maupun mereka lakukan itu semuanya paham dan tahu tujuannya itu apa dan satu tujuan, seperti itu. Kemudian realistic expectation, maksudnya adalah manajemen harus menetapkan sasaran realistis yang dapat dicapai. Jadi walaupun mungkin kita boleh berangan-angan, memiliki mimpi dan sebagainya, tapi juga harus bisa realistis kondisi perusahaan kita seperti apa dan kira-kira tujuan yang mungkin bisa kita capai terlebih dahulu tuh yang seperti apa. Kemudian yang ketujuh, timelines, maksudnya adalah laporan-laporan berupa informasi harus diterima manajer tepat pada waktunya sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi laporannya itu diterima sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai laporan yang dibuat itu ibaratnya out of date atau sudah basi sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan saat ini. Kemudian ke-8, flexible application. Maksudnya adalah perencanaan yang tidak boleh kaku, harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Memang penyusunan anggaran itu sebenarnya sudah jelas ya, mulai dari A sampai Z dan sebagainya. Namun pada kenyataannya selama proses perjalanan pelaksanaan penganggaran atau realisasinya pasti terjadi perubahan-perubahan ataupun kondisi-kondisi yang tidak bisa kita prediksi di sebelumnya. Untuk itu
Proses penyusunan anggaran tidak boleh kaku, harus A ya A dan sebagainya. Ada proses keluasan di dalamnya. Yang terakhir adalah reward and punishment. Maksudnya, manajemen harus memiliki rasa untuk menilai kinerja manajer. Bagus dan buruknya harus diketahui manajemen agar pemberian reward dan punishment transparan. Jadi, reward dan punishment ini menjadi motivasi bagi manajemen untuk bisa bekerja lebih baik. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang anggaran pendapatan dan belanja pada perusahaan. Semoga bisa menambah pemahaman anak-anak semua ya. Jika memang masih belum paham, anak-anak bisa tanyakan pada e-learning milik sekolah kita ataupun pada grup kelas milik kita juga. Baik, kalau begitu cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini ya. Sekian pertemuan kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.